Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bacaan yang menjadi bahan utama khotbah di Minggu Paskah yang kedua ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Sabda Tuhan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema kita, percayalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian dari perikop kita yang menjadi bahan utama khotbah di Minggu Paskah yang kedua ini memperlihatkan bahwa ternyata Tuhan Yesus 2 kali melakukan kunjungan kepada para murid-muridnya, yang pada waktu itu murid-murid sedang berkumpul di dalam sebuah rumah yang pintu-pintunya tertutup rapat. Pertanyaannya, mengapa mereka berkumpul dalam kondisi rumah yang pintu-pintunya tertutup rapat? Mereka berkumpul, saudara-saudara, karena situasi pasca kematian dan fakta kubur kosong
membuat mereka tidak lagi merasa nyaman untuk berada di luar. Setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus saja sudah membuat mereka merasakan ketakutan yang amat besar, karena bisa jadi dalam pikiran mereka target para pemimpin agama selanjutnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, rasa takut yang besar itu bertambah besar lagi setelah peristiwa di hari pertama minggu itu. Peristiwa apa? Peristiwa di mana kubur tempat jenazah Tuhan Yesus dibaringkan ternyata kosong melempem. Wajar saudara-saudara. Wajar saja mereka merasa takut yang begitu dahsyat. Takut mereka semakin menjadi-jadi. Sebab apa? Ini yang dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 11-15. Apa yang dicatat di dalam kitab Injil Matius? Di sana dikatakan, ketika mereka di tengah jalan. Nah, siapa mereka itu? Siapa mereka yang disebut Matius? Mereka itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Orang-orang dari kelompok Tuhan Yesus yang pergi ke kubur dan menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong. Lalu di tengah keadaan yang kosong itu mereka mendapat berita bahwa Yesus bangkit. Nah, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi sebelum perempuan-perempuan itu menyampaikan kisahnya, ternyata sudah keduluan dengan cerita para penjaga kubur. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi serdadu-serdadu itu disuap, serdadu-serdadu itu disogok. Mereka berkata kepada serdadu-serdadu itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi ini berita dipelintir. Fakta tentang kebenaran itu dibengkokkan. Dan upaya untuk membengkokkan itu dilakukan dengan memberi sejumlah besar uang. Dan para pemimpin itu berkata, apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri. Siapa wali negeri? Pontius Pilatus. Tentu para serdadu ini akan mendapatkan konsekuensi dari cerita mereka. Jikalau cerita itu bocor ternyata tidak benar, hal ini akan mendatangkan konsekuensi yang sangat fatal bagi mereka. Tetapi para pemimpin itu berkata, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, mereka serdadu-serdadu itu menerima uang itu, lalu berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita mereka inilah yang tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu disangkali, tidak diterima. Kebangkitan itu dianggap sebagai cerita karangan, omong kosong para murid. Jadi bukan fakta. Jadi tidak salah saudara-saudara. Para murid ada di dalam keadaan yang diliputi rasa takut. Dan dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah kondisi yang tidak ada damai, kondisi yang diliputi rasa takut, rasa khawatir, Tuhan Yesus hadir dan menyatakan bahwa kehadirannya memberi rasa damai. Itulah sebabnya dalam ayat 20 dikatakan bahwa murid-murid itu bersukacita. Bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan dalam sukacita mereka yang besar itu, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, ini penegasan, damai sejahtera bagi kamu. Kalau aku ada di tengah-tengah kamu
kamu akan merasa damai, kamu akan merasa tenang, kamu tidak akan takut, kamu tidak akan khawatir lagi. Nah, saudara-saudara, kisah pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang kedua, saya dapat katakan sebagai sebuah kunjungan yang sangat-sangat spesial. Mengapa spesial? Karena pada pertemuan pertama, ada satu murid yang tidak hadir, yakni Thomas. Sehingga sekali lagi dapat dikatakan bahwa Thomaslah yang menjadi target dari pertemuan yang kedua, sehingga hal tersebut membuat kunjungan ini menjadi sangat spesial. Pertanyaannya, kenapa Thomas jadi target? Kenapa Thomas menjadi target dari kunjungan yang kedua? Thomas jadi target karena para murid telah menceritakan apa yang sudah mereka alami, namun dengan tegas, ngeyel, Thomas tidak mempercayai cerita teman-temannya. Thomas tergolong orang yang berpikir realis, dan orang yang realis adalah orang yang logik. Segala sesuatunya harus dianalisa, harus diterima dengan akal pikiran. Pikiran realis menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik. Sesuatu itu dikatakan sebuah kebenaran jika disandarkan dan didasarkan pada pengalaman-pengalaman empiris, pengalaman-pengalaman inderawi, dapat dilihat, dapat diraba, atau disentuh, dan dapat dicium. Coba perhatikan. Teman-temannya berusaha meyakinkan Thomas dengan perkataan ini. Kami telah melihat Tuhan. Secara tidak langsung mereka berkata, Thomas, kami yang 10 orang ini loh, telah menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Ia hidup kembali. Ingat saudara-saudara, kesaksian satu orang tidak bisa dijadikan dasar untuk sebuah kebenaran. Harus ada 2 atau 3 orang saksi, baru kesaksian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ulangan pasal 19 ayat 15. Jadi sekali lagi 10 orang murid serempak menyatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tentu hal ini tidak sepatutnya untuk disangsikan. Tapi faktanya Thomas tidak percaya. Ia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi saudara-saudara, jikalau saudara-saudara adalah salah seorang dari 10 murid yang menjadi saksi kebangkitan itu, tiba-tiba mendengar ucapan Thomas, pastilah darah saudara akan mendidih. Mengapa? Karena secara tidak langsung Thomas menuduh saudara sebagai pembohong. Bayangkan, 10 murid itu dikatakan kamu semua ini pembohong. Jadi tepat jika kunjungan yang kedua ini menjadi spesial. Dan spesialnya itu karena ketidakpercayaan Thomas terhadap apa yang diceritakan teman-temannya. Perhatikanlah. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan ucapan yang sama, ucapan yang ia sudah ucapkan pada pertemuan pertama, damai sejahtera bagi kamu. Matanya kini tertuju kepada Thomas. Tuhan tahu, hati Thomas masih diliputi keraguan-raguan. Hatinya masih galau, hatinya dan pikirannya masih kacau. Tatapan Tuhan Yesus pada Thomas seakan-akan mendakwa ketidakpercayaan atau keraguan-raguan Thomas pada fakta kebangkitan. Terlebih saat Tuhan Yesus berkata, "Hai Thomas, sekarang taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tatapan mata Tuhan Yesus saja sudah pasti membuat Thomas tertunduk malu. Apalagi saat ia mendengarkan suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus langsung menembus jantung ketidakpercayaan Thomas. Dan seketika itu Thomas mengucapkan sebuah pengakuan iman yang sudah lazim di kalangan umat Israel sepanjang abad,
yakni, "Ya Tuhanku dan Allahku, Adonai Elohe." Adonai itu menunjuk pada nama Tuhan yang kudus dan tidak boleh sembarangan diucapkan, yaitu Yahweh. Sedangkan Elohe dari kata Elohim menunjuk pada hakikat Allah sebagai pencipta alam semesta yang daripadanya segala sesuatu menerima kehidupannya. Jadi nampak bahwa sekalipun Thomas adalah seorang yang realis dan logik, yang tidak begitu mudah percaya sebelum matanya sendiri secara langsung melihat fakta, namun dia adalah seorang murid yang taat dan setia, yang tidak mudah goyah pada jalan pemuridan. Fakta ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang murid telah ditunjukkannya dalam kisah kebangkitan Lazarus. Ia siap mati dalam pengikutannya sebagai murid Tuhan Yesus. Dicatat ucapannya dalam Yohanes pasal 11 ayat 16. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percaya tidak selamanya harus melihat dengan mata jasmani. Percaya adalah melihat dengan mata hati. Percaya berarti kita harus melakukan penyerahan diri secara total, secara penuh kepada Dia yang kita imani dalam roh dan kebenaran. Sebab percaya atau beriman terungkap ketika mata hati dan akal budi kita terbuka menerima Allah yang agung dan mulia itu. Kita harus menyadari bahwa tidak semua hal dalam kehidupan ini bisa dibuktikan secara kasat mata, termasuk tentang iman. Itulah sebabnya saya mau tegaskan bahwa iman melampaui akal budi. Beriman tidak membutuhkan bukti untuk jadi dasar bagi kita dalam hal percaya. Beriman itu artinya pasrah dan aktif menangkap kehendak Allah dalam setiap peristiwa hidup, walau sulit diterima dan dicerna oleh akal. Nah, dalam perjumpaan yang spesial inilah, Thomas dengan penuh kerendahan hati mengakui imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia bukan lagi Thomas yang kurang percaya, bukan lagi Thomas yang ragu-ragu dan bimbang, tetapi seorang rasul yang selanjutnya membuktikan kesaksiannya dengan memberi dirinya bagi pelayanan. Ia menempuh sebuah perjalanan panjang sampai ke India dan memberitakan Injil di sana. Ia telah dibaharui oleh Yesus yang bangkit. Saudara-saudaraku, jujur kita harus akui bahwa sikap Thomas sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu sering jadi sikap kita. Sikap kita yang tidak mudah percaya, yang sering ragu akan iman yang kita hayati dan yang kita jalani, sering menuntut bukti dan menutup mata untuk menerima syafaat Allah dalam berbagai pengalaman dan peristiwa hidup kita. Kita perlu belajar dari sikap iman Thomas yang pada akhirnya dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Bahwa Dia adalah sumber kehidupan bagi segala ciptaan. Saatnya kita menjadi manusia Paskah yang siap mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita imani melalui sikap dan cara hidup kita. Sebagaimana sapaan Tuhan Yesus kepada para muridnya yang kita dengarkan tadi, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kita pun harus mengusahakan damai sejahtera itu dalam relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama, juga dengan lingkungan sekitar. Kita membawa dan mewartakan damai sejahtera berarti membawa pengampunan, membawa kegembiraan, membawa sukacita, membawa kembali harapan dan kekuatan bagi yang menderita dan putus asa. Bagi yang tidak percaya, kita bawa mereka kepada pertobatan. Pesan Yesus kepada Thomas dan juga kepada kita, itulah yang juga kita sampaikan. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.